Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para ikhwah dan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali. Kita lanjutkan kajian kita. Kita masuk pada Kitabu At-Taharati, kitab yang membahas tentang masalah bersuci. Beliau mengatakan Kitab At-Taharati, kitab yang membahas tentang masalah bersuci. At-Taharah, para jamaah sekalian, yang kita terjemahkan dengan bersuci, para ulama lumrahi kalau memulai kitab fikih itu dengan kitab taharah, kitab tentang bersuci. Kenapa para ulama kita kalau memulai kajian fikih mesti dengan kitab bersuci? Kebanyakan, bukan semua. Tidak semua kitab fikih dimulai dengan taharah. Tapi secara umum yang namanya kitab fikih itu dimulai dengan kitab at-taharah. Kenapa? Karena fikih itu secara umum ada dua bagian. Fikih itu secara umum ada dua bagian. Ada fikhu al-ibadat, ada fikih muamalah. Jadi secara umum, kenapa kok urut-urutan fikih itu mesti rata-rata 99,9% itu dimulai dari kitab at-taharah. Sangat sedikit para ulama yang tidak memulai dari kitab at-taharah. Karena fikih itu, kajian fikih itu secara umum terbagi dua. Ada fikih al-ibadat, fikih ibadah. Fikih ibadah itu adalah pembahasan fikih yang berkaitan antara seorang hamba dengan Tuhan. Dan fikih yang berkaitan antara amal seorang hamba dengan Tuhannya, ya sholat, puasa, haji, dan macam-macamnya, umrah dan macam-macam, itu namanya fikhul ibadat. Yang kedua adalah fikhul muamalat, kajian fikih yang berkaitan dengan hukum-hukum seorang hamba yang tidak berkaitan langsung dengan Allah, baik berkaitan dengan dirinya sendiri maupun berkaitan dengan sesama. Itu namanya fikih muamalah. Lah, fikih ibadah itu dikedepankan dibandingkan dengan fikih muamalah. Fikih ibadah itu dikedepankan dibandingkan dengan fikih muamalah. Sedangkan ibadah itu macam-macam. Ibadah itu macam-macam. Ada sholat, ada puasa, gitu ya. Ada zakah, ada al-hajj, ada haji, dan ada yang lain. Dari semua fikih ibadah yang paling utama adalah sholat. Jadi kalau kita urutkan dari sholat, puasa, zakat, haji, dan macam-macam, yang paling utama adalah sholat. Sedangkan sholat itu tidak sah kecuali apabila terpenuhi semua syarat, terpenuhi semua rukun, dan tidak ada pembatal. Jadi tidak ada, dalam istilah fikih insyaallah nanti kita bahas, nawaqid. Sholat itu sah apabila terpenuhi semua syarat, semua rukun, dan tidak ada satupun pembatal. Lah, syarat sholat ini yang paling utama adalah taharah. Sholat yang paling utama adalah taharah. Di sana ada syarat-syarat yang lain. Sholat nanti kita bahas bahwa sholat itu bersuci. Sholat itu masuk waktu, menutup aurat, dan macam-macam. Di antara semua syarat sholat yang paling utama adalah bersuci. Dari sinilah maka kemudian para ulama selalu memulai kitab-kitab fikih mereka dengan kitab taharah.
Jadi dari urut-urutan yang di sini, fikih itu ada dua, ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Lah fikih ibadah itu dikedepankan dibandingkan fikih muamalah karena menjaga hubungan dengan Allah itu dikedepankan dibandingkan dengan sesama. Cara urut-urutan ya, kita bukan bahas penting dan tidaknya, urut-urutan kajian. Lah, ibadah itu macam-macam, ono sholat, ono puasa, ada zakat, ada haji, macamnya. Di antara semua ibadah-ibadah mahdhah ini, maka ibadah yang paling utama adalah sholat. Sedangkan sholat itu tidak mungkin sah kecuali terpenuhi semua syaratnya, semua rukunnya, dan tidak ada satupun pembatalnya. Dan syarat sholat itu banyak-banyak. Yang paling utama adalah taharah. Dari urut-urutan inilah maka kemudian kebiasaannya para ulama memulai kajian fikih itu dari kitab taharah, dari kitab taharah. Nah, tapi urut-urutan ini bukan ada wahyunya, jadi bukan sesuatu yang paten. Kalau melanggar ini dosa gitu ya enggak. Ini karena semuanya itu adalah ijtihad, murni ijtihad yang ada di kalangan para ulama kita. Boleh mengatakan kitab taharah, kitab tentang taharah. Apa itu taharah? Jadi apa itu taharah? Taharah itu artinya itu bersih-bersih, bersih-bersih, bersuci. Taharah itu secara bahasa artinya adalah an-nadhafah wan nazahah. Secara bahasa artinya itu ya bersih-bersih. Jadi bersih, bagus gitu. Itu bersuci. Misalnya para ulama, taharah itu adalah raf'ul hadas wa izalatul khabath wa ma fi maknahuma wa fi suratihima. Itu definisi yang paling masyhur di kalangan para ulama. Yang namanya taharah itu adalah raf'ul hadas, menghilangkan hadas. Insyaallah perinciannya kan kita bahas nanti. Hadas itu ya koyo kentut, koyo opo gitu ya. Menghilangkan hadas itu baik dengan mandi, dengan wudu, dengan tayamum. Pokoknya yang jenenge taharah itu raf'ul hadas, menghilangkan hadas. Wa izalatul khabath, menghilangkan najis, mensucikan benda najis. Insyaallah nanti kita bahas najis itu apa, cara mensucikannya itu apa. Kita masih definisi. Jadi menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Wa ma fi ma'nahuma, dan yang semakna dengan keduanya. Yang semakna dengan keduanya itu gambaran ada perbuatan itu dianggap taharah padahal yo enggak menghilangkan hadas, yo enggak menghilangkan najis. Apa contohnya? Ada orang bersuci, berwudu, tapi durung batal. Maghrib itu wudu, setelah ngono terus taklim. Ya durung pipis, ya durung ngentut, ya durung BAB. Adzan isya dia wudu lagi. Adzan isya itu dia jadi wudu lagi. Wudu yang dilakukan di adzan isya itu fikihnya fikih apa? Ya fikih taharah. Tapi padahal ya nggak menghilangkan hadas, nggak menghilangkan najis. Itu jadi meskipun yani itu nggak menghilangkan hadas, tapi nggak menghilangkan najis, tapi kan sebangsa itu sama-sama wudhu nih, sama-sama mandi nih, sama-sama apa? Maka gambarnya berulama wa ma fi makna huma. Jadi yang semakna dengan keduanya, wa fi suratihima, dan yang sebentuk dengan keduanya. Biasanya kalau dikai gampang-gampangan toharo itu ini tok. Biasanya gampang-gampangan. Pokoknya menghilangkan hadas, menghilangkan najis. Maka itu adalah namanya taharah. Tapi secara umum ada yang semacam itu tetap dianggap sebagai taharah. Baik, itu kitab taharah. Qala an-nabiy, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah, persaksian bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusannya. Wa iqamis salat, dan mendirikan salat.
wa ita'iz zakat, dan menunaikan zakat, wa hajjil baiti, dan menunaikan ibadah haji, wa saumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Beliau memulai para ikhwan sekalian pembahasan tentang kitab Thaharah dari kitab fikih ini, dari hadis ini. Beliau hanya ingin mengisyaratkan satu masalah, sebagaimana saya katakan tadi, bahwa fikih itu ada fikih. Kenapa kok saya mulai dari kitab Thaharah? Karena fikih itu ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, dan fikih ibadah itu adalah yang ada dalam hadis ini. Ibadah inti itu yang ada dalam hadis ini, yaitu syahadat, dan itu adalah awal masuk Islam. Kemudian beliau mengatakan sholat, menunaikan zakat, jadi hajjul bait, menunaikan ibadah haji, dan puasa Ramadan. Kok urut-urutan ngono to, Ustaz? Biasanya kan yo sholat, zakat, poso, Ramadan. Ini kok haji kemudian poso. Pertama para ikhwan sekalian, hadis ini pakai waw. Hadis ini pakai waw. Dan waw itu tidak menunjukkan urut. Wa dalam bahasa Arab itu, kalau kita terjemahkan pakai bahasa Indonesia itu dan, itu tidak menunjukkan urut-urutan, tidak menunjukkan jadi urut-urutan. Dalam bahasa Arab itu ada 3 kata yang mirip, ada wa, ada 3 kata yang mirip. Jadi wa, gitu ya, ada fa, ada summa, ada summa. Kalau wa itu hanya menunjukkan gandeng satu hukum, hanya menunjukkan gandeng jadi satu hukum. Kalau fa dan summa itu menunjukkan gandeng satu hukum dan urut. Hanya bedanya fa itu langsungan, summa itu ada jarak. Jadi kalau kita mengatakan dalam bahasa Arab ja'a Muhammadun wa Ali, ja'a wastaqa sapa Muhammad, ja'a Muhammad, telah datang Muhammad dan Ali. Kata-kata ini hanya menunjukkan Muhammad dan Ali sama-sama datang. Hanya itu toh. Siapa yang duluan? Gak ditentukan dengan lafaz ini. Muhammad datang duluan? Gak mesti. Ali datang duluan? Gak mesti. Pokoknya lafaz ini hanya menunjukkan Muhammad, Ali sama-sama datang. Datangnya bareng, datangnya nggak bareng. Kalau nggak bareng, sopo yang dulu nggak jelas. Karena wa itu hanya limut lakil jama, hanya untuk menunjukkan yang dikumpulkan dalam satu hukum. Kalau disebut ja'a datang, berarti Muhammad yo datang, Ali yo datang. Siapa yang datang duluan nggak disebutkan dalam masalah ini. Itu wa, itu wa. Makanya dulu tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun firman Allah Subhanahu wa Taala, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan ibadah haji, kemudian para sahabat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Taala untuk melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Para sahabat itu bingung, ini karena Allah Subhanahu wa Taala mengatakan innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Sungguhnya Safa dan Marwah itu adalah di antara syiar-syiar agama, agama Allah. Maka kemudian lakukanlah sa'i. Para sahabat itu bingung, ya Rasulullah, kita mulai sa'inya dari mana? Karena bahasanya Al-Quran itu kan innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Sungguhnya Safa, bukit Safa dan bukit Marwah salah satu di antara tanda-tanda syiar agamanya Allah. Para sahabat bingung, terus kita tuh mulainya dari mana ya Rasulullah? Kenapa? Karena mereka orang Arab asli, ngerti banget wa itu sama sekali nggak menunjukkan Safa itu duluan. Seandainya wa itu menunjukkan Safa duluan, kakek takon, ngerti takon. Jadi tatkala mereka itu paham banget wa itu nggak menunjukkan Safa duluan, nggak menunjukkan Marwah duluan. Pokoknya Safa dan Marwah sama-sama. Jadi salah satu di antara tanda-tanda, sebagian di antara tanda-tanda syiarnya agama Allah. Akhirnya mereka bertanya, ya Rasulullah, kita mulai di mana? Maka Rasulullah mengatakan, ibda bima bada Allahu bi. Mulailah dari nama yang Allah sebut duluan. Tatkala kita mengatakan sekarang dimulainya
sa'i dari sofa bukan karena ayat ini, tapi karena sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu gambarnya. Nah, adapun macam sekalian, kalau kita mengatakan Ja'a Muhammadun fa'ali, pakai fa, telah datang Muhammad fa'ali, gitu ya, pakai fa, maka ini hukumnya Muhammad datang, Ali datang, sama. Bedanya kalau ini dipastikan Muhammad datang duluan baru kemudian Ali, tapi langsungan, yani langsung, jadi begitu Muhammad datang langsung disusul sama Ali. Itu makna fa. Mana fa. Beda dengan summa. Kalau kita mengatakan ja'a Muhammadun summa Ali, telah datang Muhammad summa, gitu ya. Itu menunjukkan Muhammad datang, Ali datang. Ali datang belakangan, bedanya berjarak. Ya Ali Muhammad itu teko beberapa waktu kemudian, gak langsungan, itu Ali baru datang. Nah, tatkala hadis ini ngomong apa hadis ini? Ngomong kita. Hadis ini Rasulullah mengatakan Islam itu dibangun atas 5: syahadat, salat, iqwa, wa ita'iz zakat, wa hajjil bait, wa shaumi ramadan. Hadis ini sama sekali gak menunjukkan urut-urutan. Sama sekali tidak menunjukkan urut-urutan. Hadis ini hanya menunjukkan bahwa ibadah tertinggi Islam itu ono 5 tok, hanya itu. Tidak menunjukkan, sama sekali tidak menunjukkan urut-urutan. Ini tidak menunjukkan ini urut-urutan sama sekali. Lah, hanya saja riwayat ini memang dipermasalahkan oleh sebagian kalangan. Karena riwayat-riwayat yang lain itu memang poso dulu baru haji. Riwayat yang lain itu adalah mendirikan sholat, menunaikan zakat, wasaumi ramadan, dan puasa Ramadan, dan menjalankan ibadah haji. Sehingga ada sebagian sahabat itu yang bertanya kepada perawi, dan perawi hadis ini adalah Abdullah bin Umar. Perawi dari hadis itu adalah Abdullah bin Umar. Maka kemudian dia bertanya, loh kok haji dulu? Gitu. Maka Abdullah bin Umar mengatakan bukan. Riwayat yang masyhur itu poso dulu baru haji. Makanya biasa nih para ulama itu ini ngurutkan kajian kitab fikih itu sholat, zakat, poso, terus haji. Tapi nggak mesti. Ada sebagian kitab-kitab itu yang sholat, zakat, haji, poso. Di antara mereka yang mengurutkan dengan urut-urutan ini itu Imam Bukhari. Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari itu urut-urutannya sholat, zakat, haji, terus poso. Itu urut-urutan yang ada dalam Sahih Bukhari. Kenapa? Kata beliau, riwayat yang dengan urut-urutan itu terdapat dalam Bukhari Muslim. Jadi sedangkan riwayat yang sholat, zakat, poso, haji itu terdapat dalam riwayat Imam Muslim. Terdapat dalam riwayat Imam Muslim yang tidak terdapat dalam riwayat Imam Bukhari. Wallahu a'lam. Tapi sudah wae lah urut kok. Jadi yo kan urut ya apa-apa. Dalam artian belajar fikih puasa dulu sadurunge belajar fikih sholat boleh apa enggak? Ya boleh, enggak ada masalah. Belajar fikih puasa dulu sebelum belajar fikih zakat boleh apa enggak? Ya boleh, enggak ada masalah. Ya enggak masalah. Itu bukan sesuatu yang harus diurutkan begitu nih, urut ngono itu dosa gitu ya, Kak. Nah, jadi beliau memulai dari hadis ini, beliau hanya ingin mengisyaratkan satu masalah bahwa memang demikianlah ibadah itu adalah 5 ibadah ini, tapi tidak dibahas masalah syahadat karena syahadat itu kajiannya di masalah tauhid. Tapi ya. Beliau mengatakan fasyahadatu alla ilaha illallah. Bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Apa itu? Ilmul abdi. Pengetahuan seorang hamba. Wa i'tiqaduhu, dan keyakinan seorang hamba. Waltizamuhu, dan berpegang teguhnya seorang hamba, annahu la yastahiqqul uluhiyata, bahwasanya tidak ada yang berhak diibadai, dituhankan, wal ubudiyata, dan tidak ada yang berhak diibadai illallahu wahdahu la syarikalah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja yang tiada sekutu baginya.
Fayujibu dzalika 'alal 'abdi, maka itu berkonsekuensi kewajiban bagi seorang hamba ikhlasa jami'id dini lillahi ta'ala, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, wa an takuna ibadatuhu dhahirah, dan agar ibadahnya yang zahir, yang nampak, wal batinah, dan yang batin, kulluha lillahi wahdah, semuanya hanya untuk Allah semata, wa alla yusyrika bihi syai'an fi jami'i umurid din, dan tidak menyekutukan sesuatu pun dalam semua perkara ini agama. Wa hadza aslu dini jami'il mursalin, dan ini adalah pokok dari agama semua para rasul, wa atba'ihim, dan para pengikut para rasul. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalna min qablika mir rasulin, tidaklah sebelummu kami utus seorang rasul pun, illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan, annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, fa'budun, maka beribadalah kepadaku. Jadi beliau memulai kitab ini, dan ini nggak biasanya kita tahu fikih dengan gaya semacam ini. Beliau menerangkan apa makna syahadat Allah ilaha illallah. Intinya ya kawan, apa makna syahada? Fasyahada, sing jenenge bersaksi itu mesti ngerti dulu. Panas sih, mau dimatikan lagi panas. Sing jenenge bersaksi itu ngerti dulu. Nek gak ngerti kemudian bersaksi, itu berarti persaksian palsu. Makanya beliau tadi mengatakan di awalnya, namanya syahadat itu adalah ilmul abdi. Seorang hamba itu ngerti terus meyakini makna yang terkandung dalam la ilaha illallah, terus mengamalkan konsekuensinya. Itu makna syahadat. Jadi syahadat itu ngerti, nih la ilaha illallah itu tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Terus meyakini itu, terus mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah. Makanya biar orang Arab itu nggak mau dikongkon ngomong la ilaha illallah. Ngomong tak itu gelem. Abu Thalib itu milih mati daripada ngomong la ilaha illallah. Jadi orang milih mati toh daripada ngomong la ilaha illallah. Jadi apa itu orang-orang Arab itu tatkala mereka diajak oleh Rasulullah SAW untuk yang mengatakan la ilaha illallah itu heran mat sampeyan itu ngono ya. Jadi sampeyan itu. Jadi orang-orang Arab tuh sampai Allah mengungkapkan keheranannya mereka dengan ungkapan aja'alal alihata ilaha wahida in hadza illa syai'un ujab. Aja'alal alihata ilaha wahida, Muhammad ku piye to? Arepe ndadekno Tuhan yang banyak itu dadi satu Tuhan tok. In hadza illa syai'un ujab, iku waneh men. Wong Tuhane akeh wis lapro. Umpamane Tuhan siji, Tuhan wis akeh ono Lata, ono Uzza, ono Manat, ono melarat ngono. Ya Tuhan siji teman-teman. Itu maksudnya. Jadi mereka itu dikongkon ngomong la ilaha illallah aja enggak mau. Kenapa? Mereka ngerti banget. Mereka wong Arab asli. Tatkala la ilaha illallah itu konsekuensinya apa? Ngomong iku, engkau napo itu ngerti banget konsekuensi ini. Mereka nggak mau mengucapkan kalimat, yakni kalimat tersebut. Lah, makanya orang-orang Arab dulu begitu ngomong la ilaha illallah itu langsung kokoh imani. Kenapa? Dari awal itu wis ngerti apa makna yang terkandung yakni kepadanya. Beda karo Indonesia tau, Indonesia gak ngerti apa karepe. Wis pokoke ngomong ya ngomong. Ben pantes tuh ngomong. Ini dan yang semin. Tapi yang mending. Apa mending? Dia kan secara zahir dari muslim. Secara zahir itu menjadi orang yang muslim. Baik. Cara itu makna dari syahadat alla ilaha illallah. Jadi ngerteni dulu, meyakini, terus mengamalkan konsekuensinya. Konsekuensinya itu kata beliau, yakni ikhlas jami'iddin lillah. Yakni menjadikan semua agama ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya menyembah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Baik. Itu kajiannya dalam kitab tauhid. Jadi enggak kajian fikih ya. Kita lanjut sekarang. Singkat aja. Fa syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Itu an ya'taqidal 'abdu, seorang hamba itu berkeyakinan
annallaha arsala Muhammadan ila jami'its tsaqalain. Jadi Rasulullah sallallahu Allah itu mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada bangsa manusia dan bangsa jin. Tsaqalain itu bangsa manusia, bangsa jin. Al-insi wal jin. Terjemahan dari tsaqalain itu manusia dan jin. Basyirau wa nadhira, sebagai memberi kabar gembira bagi orang yang berbuat baik akan mendapatkan surga. Wa nadhira, memberikan peringatan orang yang berbuat maksiat akan diancam dengan neraka. Yad'uuhum ila tauhidillah, sang rasul ini mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, wa ta'atihi, dan mentaatinya, bitasdiqi khabarihi, dengan membenarkan apa yang beliau beritakan, wa imtitsali amrihi, dan menjalankan perintah beliau, wajtinabi nahyihi, dan menjauhi larangan beliau, wa annahu la sa'adata wa la salaha bid dunya wal akhirah, bahwasanya tiada kebahagiaan dan kebaikan dunia dan akhirat illa bil iman bihi, kecuali beriman kepada beliau, wa ta'atihi, dan mentaatinya, wa annahu yajibu taqdimu mahabbatihi ala mahabbatin nafs, bahwasanya wajib mengedepankan cinta kepada beliau di atas cinta kepada diri sendiri, wal waladi, dan anak, wan nasi ajmain, dan semua manusia. Wa annallaha ayyadahu bil mu'jizat, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menguatkan beliau dengan mu'jizat ad-dallati ala risalatihi, yang menunjukkan bukti kerasulan beliau. Wa bima jabalahu Allahu alaihi minal ulumil kamilah, dan dengan yang Allah jadikan pada dirinya memiliki ilmu yang sempurna, wal akhlaqil aliyah, dan akhlak yang tinggi. Wa bima ishtamala alaihi dinuhu minal huda, mengimani agamanya itu mengandung petunjuk, wal rahmah, dan rahmat, wal haq, dan kebenaran, wal masalih ad-diniyah wad dunyawiyah, dan kebaikan dunia dan akhirat. Wa ayatul kubra, dan tanda-tanda kenabian beliau yang tertinggi, yang terbesar, huwal Qur'anul azim, adalah Al-Qur'an yang agung, bima fihi minal haqqi fil akhbar. Jadi karena di situ ada berita-berita yang benar, mina wal amri wan nahi, perintah dan juga larangan. Wallahu a'lam. Beliau mengatakan, kita bahas singkat saja. Makna syahadat Muhammad adalah Rasulullah, bahwasanya beliau itu seorang hamba. An ya'taqidal abdu annallaha arsala Muhammadan ila. Jadi beliau itu seorang utusan. Bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Beliau itu adalah manusia yang diutus oleh Allah. Makanya makam beliau itu tidak boleh turun dari derajat kerasulan dan tidak boleh naik dari derajat kehambaan. Jadi makam beliau itu sangat jelas. Firman Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, derajat beliau dan keimanan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya." Katakan Muhammad kepada orang-orang Yahudi, innama, sesungguhnya ana itu mithlukum, sama-sama manusia. Bedanya itu yuha ilayya, dan ini makam kedua. Aku itu dikasih wahyu. Jadi beliau itu tidak keluar dari, tidak bisa naik dari derajat kemanusiaan, beliau tetap manusia. Tapi beliau jangan diperlakukan kayak manusia biasa, karena beliau itu yuha ilayya. Beliau itu seorang nabi, seorang rasul. Kalau menaikkan dari derajat kehambaan menuju derajat Tuhan atau anak Tuhan, itu bermasalah. Sebagaimana kalau menurunkan dari derajat kenabian dianggap sebagai manusia biasa, itu juga bermasalah. Nah, makanya kalau menaikkan dari derajat kemanusiaan, itu yang diistilahkan oleh para ulama dengan hulu, melebih-lebihan terhadap mensikapi beliau. Tapi kalau menurunkan dari derajat kerasulan, itu namanya jafa, bersikap kasar kepada beliau. Dia itu seorang nabi kok dianggap sebagaimana manusia biasa. Maka kita muliakan, kita agungkan, kita hormati dan segalanya, tapi tidak sampai pada makom, jadi di atas derajat sebagai seorang manusia. Dan manusia itu
para sahabat itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena menghormatinya Rasulullah itu beda-beda. Ini beda-beda. Ada para sahabat yang saking hormatnya sama Rasulullah SAW itu nggak pernah berani untuk mandang wajah beliau. Jadi nunduk gitu. Ini ketemu Rasulullah itu nunduk gitu. Ada salah satu sahabat, lupa namanya, itu tatkala ditanya, yang jenengan kan menjadi sahabatnya Rasulullah lama, lah wajah Rasulullah itu kayak apa toh, ganteng itu kayak apa, kok nangis, wah miko takon sing aneh-aneh. Jadi aku itu gak pernah lihat wajah Rasulullah, gak pernah lihat wajah Rasulullah. Nah saya takon kan malah bingung, sampe kok piye toh, bertemu dengan Rasulullah sekian lama nggak pernah lihat. Yuk saking aku saking muliakannya beliau nggak siap melihat wajah beliau. Itu kelompok yang pertama. Tapi seandainya semua orang itu diilhamkan oleh Allah mengagungkan Rasulullah dengan cara semacam ini, ya robot ya. Kan akhirnya nggak ngerti. Itu. Lah ada sebagian sahabat itu yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengagungkan wajah Rasulullah itu yo didelok. Nganan melongan ngiwo melong ngiwo deloi dilihatin aja. Ini akhirnya mereka lah yang memunculkan hadis-hadis Syama'il Muhammadiyah. Hadis Syama'il Muhammadiyah itu hadis tentang fisiknya Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah itu fisiknya kan detail banget. Kupingnya begini, telinganya begitu, wajahnya begitu, ya rambutnya begini, tingginya begini, putihnya begitu, detail. Ini sekali. Cara-cara mengagungkan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tatkala para sahabat itu saking mengagungkannya, yani Rasulullah SAW saking kepinginnya untuk nimba ilmu, bentar-bentar namu. Kan zamanku kan orang-orang WA, orang-orang telepon. Nah, akhirnya bentar-bentar namu. Rasulullah jadi susah. Jadi susah. Oh, ya namanya seorang manusia kayak kepingin ngomong karo keluarga, urusan privasi rumah tangga, tapi bentar-bentar salam, bentar-bentar tamu. Akhirnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala diperintahkan nek arepe namu sedekah sih, ngono ya. Faqaddimu baina yaday najwakum sedekah dalam Mujadilah. Yani faqaddimu baina yaday najwakum sedekah. Nek arepe kalian itu mau najwa, mau ngomong berduaan sama Rasulullah SAW, namu gitulah kalau bahasa kita. Pok sedekah sih. Akhirnya sampai itu terus dibuat. Jadi setiap kali mau bertamu ke beliau itu mesti sedekah sih. Lama-lama gak kuat. Nah zaman itu kan rata-rata orang itu miskin. Rata-rata orang itu miskin. Tatkala mereka sudah difahamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah itu juga manusia biasa. Ada waktunya ada waktunya milik umat, ada waktunya milik keluarga. Kalau sudah masuk ke dalam rumah, milik keluarga. Kalau sudah keluar rumah itu milik umat. Milik umat. Makanya sama Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan hatta tahruja ilaihim. Yo boyo sampeyan kunteni wae dijobo. Nek Rasulullah metu ya itu milik kalian. Ini di dalam rumah ya berarti ini milik keluarganya. Ora usah namu kecuali darurat. Kecuali ini darurat. Bentar-bentar namu. Sing ruwet kan nabi nih. Yang sing ruwet kan kok sebagian santri ngono. Sebagian santri, masya Allah, bentar-bentar namu. Akhir anak umumkan, yang butuh dengan anak pribadi, cegat anak pulang dari masjid. Jangan ada yang namu, kecuali darurat. Akhirnya orang sing namu. Akhirnya orang sing namu. Nah, takun ini namu kayak turu aku. Santri ya, lah santri kan ya, kalau antum dari jauh gitu ya wajar lah, tamu kan jarang-jarang. Entah ini apa dino. Akhirnya yang semacam itu, yang semacam nanti sokin teman nanti dianggap gak sopan-sopanan. Maksudnya sopan-sopanan dalam arti mari tanajani Allahu jadi wayak. Kadang-kadang itu dilema lah semacam itu tuh. Dilema ala kulit macam itulah. Jadi itu tentang posisi beliau, lah terus mengamalkan konsekuensi dari keyakinan kita kalau beliau itu hamba dan seorang rasul. Apa itu kata beliau tadi? Pertama, tasdiq khabari, membenarkan semua berita beliau, berita masa lalu, berita yang akan
Datang berita masa lalu ya cerita masa lalu ya, pernah ono Nabi Nuh, pernah ono ini, pernah ono ini, pernah ono itu, cerita masa lalu. Dan semua berita Al-Quran, semua berita As-Sunnah itu bukan dongeng, itu fakta. Berita Al-Quran, berita As-Sunnah itu adalah fakta dan bukan dongeng. Yang kedua, membenarkan semua berita masa datang, semua berita-berita yang akan dibenarkan. Kalau belum ketahuan, ya berarti ilmu pengetahuan yang masih salah. Karena berita wahyunya semacam itu. Tasdiqu khabari. Jadi diawali dengan pembenaran. Kalau terbukti itu hanya untuk nambah keimanan. Jangan sampai membenarkan kalau terbukti. Itu fatal. Apa bedanya para ikhwan sekalian? Contoh, Rasulullah SAW itu menghabarkan idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum. Apabila ono lalat jatuh ke minuman, maka jangan dibuang minuman itu. Lalatnya cemplung masuk, buang lalatnya dan silahkan diminum. Silahkan ya, bukan harus diminum ya. Silahkan. Ini, dan silahkan diminum. Kenapa? Itu dalam diri fikih itu namanya perintah jatuh setelah larangan. Maka hukumnya adalah kembali kepada hukum sebelum dilarang. Apa hukumnya minum air sebelum kejatuhan lalat? Air ini satu lagi kejatuhan lalat, apa hukumnya minum? Mubah. Gak wajib toh? Enggak, masa wajib? Mubah hukumnya mubah, silahkan diminum. Mau diminum enggak diminum yuk, rapopo. Makanya mubah, boleh untuk diminum. Terus kejatuhan lalat, ini tak buka terus kejatuhan lalat. Kata beliau SAW, idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum, kalau ono lalat jatuh, kata beliau, falyagmishu, celupno lalat itu masuk, dicelupno masuk. Falyatrahu, terus lalat itu buangan. Falyashrab, dan minumlah. Bahasa Arab aslinya itu minumlah. Itu jenenge perintah setelah prediksi larangan. Kan lalat itu kotor, ya mungkin ono najise, gitu ya. Jadi falyashrab, maka minumlah. Itu namanya perintah setelah ada prediksi terlarang. Hukumnya kembali kayak hukum minum air ini sebelum jatuhnya lalat. Apa berarti? Mubah. Makanya terjemahkannya itu silahkan diminum. Ini silahkan diminum. Minumlah aku jadi wajib. Ini karena sebagian teman-teman itu ono sing ngomong fatwa. Apa hukumnya minum wajib bisa? Rasulullah mengatakan fal yashrabu. Piye ta semenku? Ngono. Sebelum kejatuhan lalat apa hukumnya minum? Mubah. Setelah masuk lalat wajib. Masa ngono? Lu cuman pinter men lalate. Jadi sebelum kemasukan lalat hukumnya mubah, setelah kemasukan lalat jadi wajib, kan aneh. Ya silahkan untuk diminum. Nah, sampean gak mentolo yo karepe sampeyan. Gak mentolo kok urusan lain ya. Nah, kita harus meyakini kata Rasulullah SAW. Kenapa kok begitu? Karena lalat itu nek jatuh sendiri. Ingat ya ungkapan saya, jatuh sendiri. Oh, jenjang ke lalat. Terus sampean banting, ngono, itu urusan lain. Nek jatuh sendiri itu mesti jatuh dengan satu sayap. Jadi satu sayapnya masuk ke air, satu sayapnya di atas, mesti begitu. Yani li'anna fi ahadi janahihi da wa fil akhar dawa. Salah satu sayapnya itu bawa penyakit dan itu yang jatuh. Kalau langsung dibuang itu mesti nggak steril, mesti orang penyakitnya. Tapi kalau dimasukkan penyakit ketemu obatnya, maka air itu kembali steril, kembali bersih. Maka silakan untuk diminum. Nah, hadis ini percayai dulu, memang begitulah sabdanya Rasulullah dan kita percaya. Nah, adapun suatu ketika nanti kalau kemudian ada pembuktian ilmiah dalam jurnal ilmiah atau dalam keterangan ilmiah ditemukan semacam itu juga, maka kita akan alhamdulillah. Itu adalah cahaya di atas cahaya, dalam arti menguatkan iman yang sudah ada. Semacam gayanya Nabi Ibrahim gitu loh. Nabi Ibrahim itu minta sama Allah Subhanahu wa taala, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, ya Allah tunjukkan bahwa bagaimana cara hidupkan orang mati. Allah kan juga awalam tu'min loh, kamu itu belum iman toh. Ibrahim, kamu itu belum beriman toh. Nabi Ibrahim menjawab sallallahu alaihi wasallam, bala empun ya Allah, walakin
lihat ma'inna qalbi, tapi aku kan kepingin tambah mantep imani, tambah yakin loh. Jadi kenapa kata Rasulullah SAW, laisal khabaru kal muayana, sekedar berita itu tidak kayak melihat langsung. Sekedar berita ini itu tidak kayak melihat langsung. Wallahu alam. Itu namanya tasdik ini khabari. Jangan sampai opo ngulaler masuk minuman kok semacam itu gak mungkin lah. Ngulaler apa itu gak lari tok ya sikile ya nopo macam-macam lah ngomong. Menolak keyakinan apa menolak hadis tersebut. Lah suatu ketika dia itu tuh suka bungkus. Suatu ketika orang yang nolak hadis tadi itu tuh suka bungkus. Suka bungkus itu bungkus koran. Nah, kebetulan itu ono keterangan di koran itu bahwasanya ditemukan satu fakta ilmiah oleh profesor apalah, profesor tempe, profesor tahu, profesor lah di sebuah kita bahwasanya pembuktian tentang lalat. Di baca-baca lu bener ternyata hadis yang biyen disampaikan ustadz-ustadz itu bener. Akhirnya ngono aku percaya. Sebenarnya tatkala Anda percaya itu bukan percaya kepada wahyu, percaya kepada profesor. Tatkala itu baru percaya, sebenarnya Anda sedang tidak percaya kepada wahyu, tapi percaya kepada ini profesor tadi, dan itu ya titik rawan. Nah, kalau itu hanya untuk jembatan nanti meyakini hadis-hadis yang lain, monggo. Tapi kalau semua dalil diperlakukan koyo ngono itu bermasalah. Ini karena berarti tidak ada iman. Itu namanya tasdik khabari. Yang kedua, menjalankan perintahnya, yang ketiga menjauhi ini larangannya, dan kita itu meyakini bahwasanya tiada kebahagiaan dunia akhirat kecuali dengan mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikuatkan dengan mukjizat. Jadi mukjizat yang menunjukkan bahwa beliau itu seorang nabi, seorang rasul, dan mukjizat beliau yang paling besar adalah ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an yani Al-Karim. Wallahu a'lam. Masalah-masalah semacam itu kajiannya dalam kitab Dalail Muhammadiyah. Ini bukti-bukti kenabian Muhammad sallallahu alaihi yani wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik, kita masuk sekarang pada masalah fikih. Faslun fil miyahi. Faslun, pembahasan dalam tentang masalah hukum air. Wa ammas salatu, adapun salat, falaha syurutun tataqaddamu 'alaiha. Ada beberapa syarat yang mendahului salat. Minha, diantaranya adalah at-taharah. Ini bersuci. Di antaranya adalah bersuci. Taib. Faman lam yatatahhar, barang siapa yang enggak bersuci, minal hadatsil, mana tadi? Kama qaula Nabi, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la yaqbalullahu salatan bighairi tahur. Allah itu tidak akan nerima salat tanpa bersuci. Muttafaqun alaih. Faman lam yatatahhar, barang siapa yang tidak bersuci, minal hadatsil akbari wal ashari, dari hadas besar dan hadas kecil, wan najasati, dan najis, fala salata lahu, maka tidak sah salat baginya. Salatnya itu tidak sah. Jadi kata beliau, kenapa dimulai dari Kitabul Miyah, bab tentang air. Bab tentang air. Jadi beliau memulai tadi dari hadis tadi, diterangkan sedikit tentang masalah mana syahadat. Kemudian beliau mulai dari yang kedua, syahadat terus apa? Terus sholat. Syahadat terus sholat. Beliau mengatakan sholat itu bisa sah kalau sebelum sholat itu melaksanakan syarat-syaratnya. Anda katakan tadi ada syarat, ada rukun, ada pembatal. Jadi dalam masalah sholat ya, Dimo kapus ya. Dalam masalah sholat, kalau kita bicara sholat ya, di sana itu ada syarat bentuk jaman itu syurut, ada rukun, dan ada mubtil atau naqid, pembatal. Ya. Syarat itu sesuatu yang harus dikerjakan agar satu ibadah itu sah, tapi itu dikerjakan sebelum yang ibadah tersebut. Rukun juga begitu, sesuatu yang harus dikerjakan agar ibadah itu sah. Bedanya, nek syarat itu dikerjakan di luar sholat
Nek rukun itu dikerjakan di dalam sholat. Dua-duanya sesuatu yang harus dikerjakan, kalau enggak sah. Kalau enggak tidak sah. Bedanya syarat itu dikerjakan di luar sholat, sebelum sholat. Kalau rukun itu di dalam sholat. Makanya kalau kita bicara rukun itu adalah takbiratul ihram, baca al-fatihah, ruku, sujud, sampai akhirnya salam. Semua itu adalah rukun karena semua itu di dalam sholat. Adapun kalau syarat, itu semuanya dilakukan di luar sholat. Bersuci, mengetahui kalau waktu telah masuk, mau memakai menutup aurat dan macam-macam, itu dikerjakan di sebelum sholat sampai setelah sholat. Jadi mengerjakannya itu sebelum sholat. Makanya bahasanya beliau tadi, yakni tataqaddamu 'alaiha, ada beberapa syarat yang harus dilakukan sebelum melakukan sholat. Nah, di antaranya, dan ini yang paling pokok adalah at-taharah, bersuci. Jadi bersuci. Jadi adalah bersuci. Baik. Sabda Rasulullah SAW, la yaqbalullahu salatan bi ghairi tahur. Rasulullah SAW mengatakan, la yaqbalu Allahu salatan bi ghairi tahur. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima sholat tanpa bersuci. Perhatikan ayat ini. Perhatikan sabda Rasulullah SAW yang ini. La yaqbalu itu artinya adalah la yasih, nggak sah, tidak sah. Maksudnya tidak sah. Tidak sah. Makna dalam hadis ini adalah tidak sah. Jadi qabul itu mempunyai beberapa arti, tapi makna dari hadis ini adalah tidak sah. Makna tidak sah, ya berarti ini ono sholat tidak memenuhi ini, dianggap tidak sholat, dianggap tidak sholat. Harus diulangi sholat tersebut, tidak sah. Sholatan itu dalam bahasa ilmu nahwu ini jenenge apa? Tanwin. Tanwin itu tanda nakirah. Tanwin itu tanda nakirah. Dalam kaidah ilmu bahasa, jadi isim nakirah jatuh setelah la. Ini berapa pola? Sing mudeng alhamdulillah gak mudeng ya. Enggak terlalu masalah. Ben jadi iki ku jenenge isim nakirah sholatan. Belajar nahwu kan as-sholatu ma'rifah. Sholatun nakirah. Ngono lho belajar nahwu. Ini isim nakirah. Isim nakirah kalau diletakkan setelah kata-kata yang artinya tidak. Bahasa Arabnya itu jenenge nafi. Jadi an-nakiratu ba'dan nafi atau fi siyaqin nafi. Jadi isim nakirah yang diletakkan di perkataan nafi. Nafi itu ya tidak, belum, dan semacamnya. Maka yufidul umum, menunjukkan arti umum. Oleh karena terjemahannya, Allah tidak menerima sholat apapun. Sholat apapun. Dari mana kata-kata apapun? Dari kaidah ini. Oh, jadi protes, roto-roto ngerti nahwu. Kok sholat apapun? Sholat itu kan mufrad. Jadi Allah tidak menerima satu sholat. Nah, berwut kabeh ku. Tambah berwut kabeh. Iki ku jenenge isim nakirah. Isim nakirah jatuh setelah nafi, menunjukkan arti umum. Berarti terjemahannya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima sholat apapun. Maknanya sholat apapun, mau sholat wajib, mau sholat sunnah, mau sholat sing gerakannya sempurna, mau sholat sing gerakannya nggak sempurna, kan umum. Semua sholat mencakup sholat wajib atau sholat sunnah, sholat yang kamilah, sholat yang sempurna, atau sholat yang naqisah. Sholat yang sempurna itu sholat yang gerakannya sempurna, ono salam, ono berdiri, ono fatihah, ono ruku, ono sujud, ono tahiyat, ono salam. Sholat yang nggak sempurna, nggak sempurna. Yang gerakannya nggak sempurna, itu sholat jenazah. Ngadeg tok, nggak ada rukuk, nggak ada sujud, nggak ada tahiyat. Tapi kan namanya sholat, maka mengambil hukum ini. Pokoknya sholatan, sholat apapun, yang penting itu dinamakan dengan sholat, maka mengambil hukum ini. La yaqbalullahu sholatan, la yaqbalullahu ini sholatan. Begitu ya. Nah,
Kalau di titik ini tidak ada khilaf di kalangan ulama. Pokoknya semua yang namanya sholat maka itu harus bersuci. Para ulama kita hanya membahas satu masalah, yaitu sesuatu yang merupakan bagian dari sholat dan sholat. Apa ya? Coba. Bagian dari sholat tapi bukan sholat. Semacam sujud. Sujud yang dilakukan di luar sholat. Sujud syukur, sujud tilawah. Sujud syukur atau sujud tilawah. Lah, ini ono itu Arab sujud syukur atau sujud tilawah. Berlakukah hadis ini? Berlakukah hadis ini? Anda katakan dari awal tadi para ulama membahasnya. Berarti para ulama kita berselisih. Tapi dilihat dari dalil ini enggak. Kenapa? Ini itu bagian dari sholat dan bukan sholat. Hadis ini hanya mencakup, yakni Allah tidak menerima sholat yang namanya sholat. Ini yang namanya sholat. Baik. Bighairi tuhur. Bighairi tuhur. Kalau tanpa bersuci. Kalau tanpa bersuci. Kembali lagi kepada kaidah tadi. Tuhur itu pun nakirah. Tuhur itu pun nakirah. Nakirah setelah lah. Berarti artinya umum. Kan dari awal dari omongan dulu umum, menunjukkan kata umum. Bersuci apapun kan maksudnya. Bersuci dari hadas ashar, bersuci dari hadas akbar, bersuci dari an-najasah, bersuci dari najis. Makanya boleh mengatakan di sini, faman lam yatatahhar, barang siapa yang enggak bersuci dari hadas besar, hadas kecil, kemudian najis, maka sholatnya nggak sah. Dari mana ungkapan ini boleh muncul? Dari tuhur atau tohur, yang ia adalah isim nakirah setelah lah menunjukkan arti umum. Bersuci apapun, dan bersuci dalam syariat ibadah sholat itu hanya tiga ini: dari hadas besar, dari hadas kecil, dari hadas besar, dari benda najis. Maka berarti Allah tidak menerima sholat apapun tanpa bersuci apapun, maksudnya. Yani sholat apapun itu harus suci dari hadas kecil, hadas besar maupun dari benda najis. Ini secara global dulu, perinciannya nanti agak di belakang. Oh ya, sampai sini itu makna dari hadis yang ada di hadapan kita. Lah, kalau begitu orang itu yang sholat tanpa bersuci, sholatnya nggak sah. Lah, tinggal dosa apa enggak itu tergantung dosa. Masalah dosa dan enggak itu bukan kajian fikih, itu kajian lain. Fikih itu hanya bahas sah enggak. Gue nak pakai ngaji fikih. Aku kalau ditanya, Ustaz, ini boleh tuh Ustaz? Ya, masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah sosial dijawab dengan fikih itu kok gampang. Tapi apa yo manfaat? Ini apa yo maslahat? Ini apa yo maslahat? Itu kadang-kadang tidak semua kasus-kasus rumah tangga, kasus sosial kemasyarakatan dibahas dengan kajian fikih, karena fikih itu saklek. Sah enggak, semua gampang kok urusan ini. Baik, semacam itu. Namanya fala sholata lahu, maka salatnya itu tidak sah. Salat apapun. Ini salat apapun. Jadi kalau ada orang bertanya, apa hukumnya, apa dalilnya kalau sholat jenazah itu harus pakai wudu? Kalau dituntut dalil khusus, ya ora ono. Cukup dalil yang semacam ini. Cukup dalil-dalil umum yang semacam ini. Tidak semua masalah itu ada dalil secara khusus. Tidak semua masalah ada dalil secara khusus. Kenapa? Para sahabat pinter-pinter. Jadi gak usah dolek dawal kowa pecawil cilik tawa kono kabeh. Ngono rumput ngomalan. Mereka itu memahami dari keumuman cukup untuk melaksanakan satu syariat. Jadi untuk melaksanakan sebuah syariat. Wallahu a'lam. Ya. Ada masalah yang sampai ini? Wat-taharatu naw'an. Taharah itu, bersuci itu ada dua macam. Ahaduhuma, yang pertama, at-taharatu bil ma', bersuci dengan air. Wahiyal aslu. Jadi bersuci itu ada dua. Ada bersuci dengan air,
ada bersuci dengan sa'id. Jadi yang kedua itu sik nuwanti bakas banyu dawa. Terus kalau saya dolek ya nomor 2 ndi? Pokoknya ahaduma yang pertama. Yang pertama itu air. Yang kedua itu sa'id. Sa'id itu ya debu, ya tanah, ya apa yang kita bahas nanti dalam tayamum. Jenenge bersuci itu ada dua. Ada bersuci pakai air, wudu, mandi. Ada bersuci pakai debu, pakai tanah, dan itu adalah fikih tayamum. Itu fikih tayamum. Ucapan beliau wahiyal aslu, dan itu hukum asal. Yang namanya bersuci itu hukum asalnya pakai air. Kalau pakai yang lain itu boleh kalau nggak ada air. Itu hukum asal. Itu namanya wahiyal asal. Tayamum itu boleh kalau tidak ada air. Tapi kalau masih ada air, hukum asalnya orang itu bersucinya pakai air. Fakullu ma'in nazala minas sama', semua air yang turun dari langit, au naba'a minal ardi, atau keluar dari bumi, fahuwa tahur, maka air itu suci, mensucikan. Yutahhiru minal ahdath, mensucikan hadas, wal akhbas, dan mensucikan benda najis. Walau taghayyara launuhu au ta'muhu au rihuh bi syai'in tahir, meskipun berubah warna atau rasa atau bau dengan sesuatu yang suci. Jadi dengan sesuatu yang suci. Kama qala an-nabiyyu, bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu suci, mensucikan selagi berarti tidak ada sesuatu pun yang menajiskannya. Fa in taghayyara, dan apabila berubah ahadu awsafihi, salah satu dari sifatnya, binajasatin, dengan benda najis, fa huwa najisun, maka dia itu najis, yajib tinabuhu, yang wajib untuk dihindari. Menentukan ini, mudah-mudahan cukup waktunya. Kita sekarang masuk fikih air. Mana ya? Fikih air. Hukum air. Anda rincikan dari depan. Sebuah benda itu sing ono wujude. Sing kena didelok, kena dipegang, kena diraba, itu ain namanya, benda. Ini ya. Benda itu ada dua. Ada benda ada benda jamid, ada benda cair, ada benda padat, gitu ya. Kita nggak bahas ini, kita bahas ini. Fikir air di sini kalau tanya, ini masuk padat air, es cukup padat itu. Air itu di sini. Air. Lah, benda yang cair itu ada dua. Ada yang air, ada yang ghairul ma, bukan air. Apa contoh ini? Benda cair tapi bukan banyu. Kayak bensin, solar, terus apa nih? Degan kan nggak banyu toh, degan. Terus oli, nih. Terus macam-macam lah. Itu namanya benda cair tapi bukan air. Dan ini bukan ranah pembahasan kita. Yang kita bahas sekarang itu di sini. Air itu di sini. Ada air itu yang al-baqi ala asli khilqah. Ada air itu yang masih asli, masih tetap pada keaslian penciptaan. Yuk, masih made in ilahi kalau bahasa kita. Durung ono proses manusia. Belum ada proses manusia. Itu yang boleh istilahkan dengan ini gambarannya yuk. Gambarannya apa? Itu
manazala minas sama, hujan. Manazala minas sama. Yani bahasanya itu loh, manazala minas sama. Atau keluar dari bumi. Yani naba'a minal ard, keluar dari bumi. Mau sumur, mau sumber, mau ini, mau itu, pokoknya bahasa gampangannya itu al-baqi ala aslil hilqah, yang masih asli sesuai dengan aslinya penciptaan. Nah, ini itu diistilahkan oleh para ulama itu dengan al-ma'ul mutlaq. Al-ma'ul mutlaq itu air yang masih asli made in ilahi, durung ada proses apapun. Air ini hukumnya adalah tohur. Tohur itu artinya adalah tohirun mutahhirun. Tohur itu, yaitu tohur itu fahuwa tohur, kata beliau. Tohur itu artinya adalah zatnya tohir, suci, fungsinya mensucikan. Tohur itu suci, mensucikan. Suci dalam zatnya, maksudnya disentuh nggak najis, diminum halal. Sampai teko urusan buri, pokoknya halal. Banyu kran diminum halal, gelem gak gelem itu urusan lain. Banyu kolah disentuh gak najis, diminum halal, gelem gak gelem kan urusan sampai. Pokoknya dia itu tohir, zatnya diri sendiri itu suci. Terus mutahhir bisa dipakai untuk mensucikan. Kalau ada orang kentut pakai wudhu bisa, ada orang jima dipakai mandi bisa, ada orang kena najis dipakai bersihkan najis bisa. Itu namanya mutahhir. Itu namanya mutahhir. Lah, apapun faktanya, apapun kondisinya. Jadi ini tuh apapun faktanya, apapun kondisinya, mau warnanya koyo apa, mau baunya koyo apa, mau rasanya koyo apa, terserah. Pokoknya masih made in ilahi. Ono banyu itu yang ciptaan Allah, seger, bening, ono banyu dan atau banyu-banyu di area pegunungan. Tapi ono dari awal gali sumur nyumber wis asin, banyu Srawa. Ono sing dari awal nyumber wis baune itu belerang. Banyu-banyu di area gunung berapi itu kan bau-bau belerang. Asli itu. Yo gak ada kayak belerang ya apa asli. Semacam itu. Warna juga begitu. Ada air itu asli, di nyumber itu bening. Ada ngebor keluar budak. Banyu Srawa rada budak. Ada yang ini, ada ini itu, ada yang itu. Mau rasanya seger, warnanya apapun, bentuknya apapun, warna apa itu rasanya bagaimanapun, baunya bagaimanapun, pokoknya masih asli. Memang itu wujud aslinya air itu namanya air mutlak. Tetap hukumnya suci, mensucikan. Suci jadi mensucikan. Bukan dengan baunya Srawa itu, air Srawa itu kalau sudah musim panas tinggi, panas lama, itu masya Allah bunika awena. Ono sebagian santri itu gue banyu ngono ning omah. Duduk. Ada bocah lapo ini. Afwan Ustaz. Airnya sekarang gini Ustaz. Bau niku gak awena. Ini air mana hi? Air sana Ustaz. Yani sumbernya jauh dari Sapiteng. Jauh sangat jauh. Sejak kapan begini? Sejak 2 hari. Ada pengaruh apa? Kejatuhan tikus atau apa? Enggak Ustaz, enggak ada apa-apa. Yakin. Pakai aja wudu. Pakai aja berwudu. Ini pakai aja mandi. Kalau mau diminum monggo. maksudnya dari sisi fikih itu halal gitu loh. Sampai enggak tega urusan lain. Ini semacam itu. Jika masih pada asal penciptanya. Dan itu makna ucapannya Imam, ucapannya Sa'di, semua air yang turun dari langit, air hujan, air embun. Embun itu dalam istilah para ulama termasuk yang turun dari langit. Atau yang keluar dari bumi. Sumber, bor-boran, sumur, gitu ya.
atau muara keduanya, sungai, laut, apa nih? Danau, siapa lah pokoknya. Bahasa gampangannya itu yang anak katakan tadi, istilahnya para ulama itu al-baqi ala asli. Jadi yang ciptaan Allah secara langsung, belum diproses apapun, belum dilakukan oleh manusia. Maka itu namanya air mutlak dan hukumnya adalah suci, mensucikan. Kata beliau fahuwa tahur, air itu suci, air itu adalah suci, mensucikan. Suci mensucikan. Baik ya. Itu masalah yang pertama. Mafhum sampai sini? Ya ya. Kalau anak tambahkan itu ya pokoknya bentuknya apapun, terutama dewe. Pokoknya modelnya apapun selagi masih ini. Yang kedua ya Juan, kalau air itu mukhtalit, tercampur benda suci, jadi mukhtalitun, yani bi syai'in tahir, kecampur benda suci, terpengaruh dengan benda suci, berpengaruh dengan benda suci, kecampur dengan benda suci. Tercampur dengan benda suci. Lah, tercampur dengan benda suci ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, la yusamma ma'an. Kalau campurannya itu menjadikan air itu tidak dinamakan lagi dengan air. Orang sudah tidak menyebutnya sebagai air. Ya kayak ini itu kan air, kecampuran kopi, kecampuran gula. Kopi itu suci, gula itu suci, air suci, kopi suci, gula suci, kecampur jadi satu. Lah, tapi ini sekarang berubah. Orang tidak lagi menyebut air. Orang sudah ngomongkan kopi. Minum apa mas? Ini, ahi, ambilkan air. Ini, gak usah, terus ambilkan ini. Sambil kopi itu, air. Kopi. Orang sudah tidak menyebut lagi itu sebagai air. Lah, tatkala ini sudah berubah, tidak lagi disebut sebagai air, maka tidak mengambil hukum air. Tidak mengambil hukum air. Ini hukumnya adalah tohir, tapi ghair mutahhir. Sucinya suci tapi nggak mensucikan. Sucinya suci, kesentuh suci, diminum suci, halal, tapi ghairu mutahhir, tidak bisa dipakai wudhu, nggak bisa dipakai yani untuk mandi. Kalau ada orang duwe kopi ini ki sak tremos, terus datang waktu sholat cari air gak ketemu, punyanya kopi, apa yang dilakukan? Wudhu pakai kopi atau tayamum? Karena kalau wudhu pakai kopi malah nggak sah, karena statusnya adalah cuci tapi tidak mensucikan. Kenapa? Yuk, karena dia sudah bukan air. Sedangkan yang dibolehkan untuk bersuci adalah air. Ini sudah tidak lagi namakan, orang sudah tidak lagi menamakan air. Namanya sudah kopi. Jadi teh. Itu ya, dan semacamnya lah. Yang semacam yang semacam itu. Jadi la yusamma ma'an, sudah tidak lagi dinamakan dengan air, sudah berubah nama. Bahasa gampangannya itu sudah berubah nama. Maka dia sudah bukan lagi namanya air, namanya yang lain. Maka ini namanya suci. Ini suci tapi tidak mensucikan. Yang kedua ya Juan, yang kedua, jadi air kecampur benda yang suci tapi masih yusamma ma'an, masih dinamakan air. Orang itu saya nyebutnya air. Ono campurane tapi masih disebut sebagai air karena campuran itu sedikit dan tidak terlalu berpengaruh. Lah, yang ini itu meskipun sedikit berubah warna, sedikit berubah rasa,
sedikit berubah bau, ngono ya. Tapi yang penting orang itu sebagai air. Orang itu saya nyebutnya sebagai air. Maka itu tetap tohur, tetap suci, mensucikan. Contoh, ini air, ini jelas durung kena apa-apa nih. Terus, itu apa ya? Oh, teh celup. Teh celup, ini kecemplung, plung, gitu terus langsung angkat. Sedikit berubah. Warnanya sekarang sudah nggak bening lagi, tapi agak-agak coklat dikit gitu. Di bau ya ono bau-bau teh dikit, tapi nggak sampai berubah kok ini. Terus diminum udah rasa-rasa teh sedikit. Tapi orang kalau nggak ketahui, nggak tahu kalau barusan kecemplung itu, apa mas? Banyu no. Jadi perubahan kecemplung tadi itu tidak sampai menghilangkan dia tetap air. Nah, itu tetap tohur, itu tetap suci, mensucikan. Dan itu yang diinginkan oleh beliau di kitab ini. Jadi air itu tetap suci, mensucikan walau taghayyara launuh, meskipun berupa warnai, berupa rasane, berupa baune, dengan sesuatu yang suci, dengan sesuatu yang suci, tetap suci, mensucikan. Jadi tetap suci, mensucikan syaratnya. Jadi syaratnya dia tetap dinamakan dengan air. Perubahan itu cuma sedikit, perubahannya itu cuma sedikit. Lah, nih perubahannya banyak. Orang tidak lagi menamakan air, dan orang itu sudah tidak melihat itu sebagai air, maka menjadi suci tapi tidak mensucikan. Ini perhatikan masalah ini. Ini perhatikan masalah ini dengan tepat. Ini perhatikan ya, kawan, masalah ini dengan tepat. Baik. Contoh yang perlu diperhatikan masalah ini. Praktek sebagian ikhwah tatkala mandikan jenazah. Itu sing pakai daun bidara itu loh. Aku ya ora pakai setuju pakai daun bidara tuh. Lapo pakai daun bidara? Yo boyo pakai sabun. Nanti kita bahas dalam fikih jenazah. Jadi ini air 1 timba. Ngono tau, air 1 timba. Bening gitu kayak gitu. Dicemplungi bidara, di daun bidara itu di blender atau di apa itu diperes. Lah sini peresku pakai. Peresan itu banyak sampai ini tuh hijau. Hijau gitu. Bener-bener hijau. Tatkala orang itu ditanya, ini orang yang nggak tahu menau kejadian, tanya, apa ku mas? Nanu sirup, hijau sirup, atau apalah sirup apa warnanya hijau. Orang sudah tidak lagi menemukan mengatakan ini air. Ini loh pakai mandi jenazah malah nggak sah. Kenapa? Yang untuk mensucikan itu syaratnya itu tohur. Dan tohur itu ini atau ini. Kalau air itu sudah di level ini, sudah tidak lagi tohur. Statusnya itu tohir, tapi ghairu mutahhir. Statusnya itu tohir, tapi ghair mutahhir. Loh, terus pi lakukan 2. Salah satu dari 2. Campuran dikit aja. Sehingga ono semu warna hijau, tapi tetap air. Orang tetap mengatakan itu air. Ono si semu hijaunya dikit, tapi tetap air. Atau yang kedua, itu dijadikan sebagai sabun. Jadi untuk ngotot-ngotoi, tapi pada waktu guyure tetap pakai air biasa. Pakai yani air biasa. Fikih ini harus dicermati. Ini fikih ini harus dicermati agar tidak merubah hukum ini. Ini agar tidak merubah hukum ini. Kenapa? Karena air ini dengan gambaran kayak tadi, itu statusnya bukan di sini. Statusnya itu di sini. Tohir tapi ghair mutahhir. Suci tapi tidak mensucikan. Suci tapi tidak mensucikan. Jadi permasalahannya hanya satu.
Mas, dia itu masih disebut air apa tidak? Ini disebut air apa? Ini apa tidak? Dan orang itu yang ditanya itu orang yang nggak tahu menau. Aku itu misalkan jupuk air dari kolah, dan tanya orang, apa mas? Air itu bisa. Terus anak jupuk banyak dikini tadi, sing warna itu. Oke mas, sirup, mana tak? Sirup tak? Orang menyebutnya itu kan sirup. Sama dengan anak ngambil teh sudah, you know. Tatkala anaknya, apa mas? Teh ini Ustaz. Atau apa? Rosa, atau apa? Dan macam-macamnya semacam itu. Orang tidak lagi menyebut sebagai air. Lah, tatkala sudah tidak lagi namanya air, berarti dia sudah keluar dari hukum air. Tatkala sudah keluar dari hukum air, maka statusnya adalah suci tapi tidak mensucikan. Yang ada campuran benda yang suci tapi tetap suci mensucikan, itu statusnya di sini. Orang masih menamakan dia itu ono buduk-buduk dikit, ono perubahan warna dikit, ada bau-bau dikit, tapi orang itu masih nyebutnya sebagai itu yang masih tohur, suci, mensucikan. Fahami yang dikatakan oleh Syekh Sa'di dengan bagus agar tidak salah menempatkan, tidak salah untuk menempatkan masalah, karena bahasa beliau sedikit umum. Beliau itu mengatakan semua air yang turun dari langit dan keluar dari bumi itu suci mensucikan, yaitu suci mensucikan meskipun berubah. Lah, lafaz-lafaz meskipun berubah ini agak masalah, karena berubah itu ada dua, ada berubah ini, ada berubah itu. Meskipun yang dipastikan, yang dimaksudkan adalah benar-benar berubah di titik ini, dia itu ada perubahan tapi tetap namanya air. Tatkala dia itu berubah dan sudah tidak lagi namanya air, maka status hukum airnya berubah, jadi hilang, menjadi suci tapi tidak jadi mensucikan. Wallahu a'lam. Baik ya, ada masalah? Insyaallah masalah kalau berubah dengan benda najis, ini kita bahas ini pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Nah. Ya. Sumur itu kira-kira kedalaman 3 meter sudah keluar airnya. Cuma kondisi sumur itu dekat dengan selokan. Jadi antara sumur dengan selokan sekitaran 1 meter. Terus antara sumur dengan sapi sekitaran 12 meter. Ya. Terus hukum airnya gimana? airnya baunya apa? Bau dan warnanya apa? Baunya apa? Ada iya, banger kalau orang Jawa bilang. Terus warnanya juga apa? Hitam-hitam, semu-semu hitam. Taip. Kalau daerah situ, daerah kawasan sumur tadi, yang jauh dari sapi tank dan jauh dari got, airnya apa? Kalau sama, berarti memang sumber airnya begitu. Jadi sapi tank dan itu nggak mempengaruhi. Berarti memang sumbernya, ya memang begitu. Nah, yang ada perubahan hukum itu adalah tatkala sumber air itu biasanya normal. Tiba-tiba, ono gawe sapi tank pinggir tiba-tiba bau. Atau apalah begitu ya. Tiba-tiba berubah, dan perubahan itu jelas dipastikan baunya itu bau roto-roto, bau sapi tank itu. Maka berarti dia itu berubah karena benda najis. Dia itu berubah jadi karena benda najis. Tapi tatkala memang dari awal ngeduk itu semacam itu, dan sumur yang ada di daerah itu roto-roto memang koyok gitu ya, ono sing nemen ono sing gak gitu, berarti memang itu kondisi tanah. Memang kondisi tanahnya itu tanah berlumpur, atau mungkin biyen itu rawa-rawa, kemudian akhirnya sekarang dipakai ya tetap semacam itu. Daerah-daerah yang asalnya rawa atau pinggir rawa rata-rata air itu ya roto-roto banger piye. Wallahu a'lam. Ya. Pertanyaan dari YouTube. Ya. Bismillah, izin bertanya, qadarullah saat istri saya tersiram air panas pada perut dan bahannya. Istri saya? Pertanyaan dari Qadarullah apa? Qadarullah saat haid istri saya tersiram Head. air panas. Head. Ya.
pada perut dan pahanya hingga kulitnya melepuh. Kemudian setelah beberapa hari istri saya sudah suci. Apakah boleh mencuci rambut atau sampoan kemudian badan yang tidak terluka dilap dengan kain basah? Pertama di area perut ya tadi ya pertanyaannya. Kalau di area perut, hukum asalnya kalau kondisi sakit itu semacam itu, jadi yang disucikan itu yang bisa lebih banyak dibandingkan yang nggak bisa. Hukum asalnya itu tetap mandi, tapi yang itu dihindari. Yang itu itu hukum asal. Tapi kalau kondisinya apa itu? Nggak mungkin dihindari karena itu area perut. Jadi area perut itu nggak bisa dihindari. Lakukan yang ditanyakan tadi, terus temu untuk sikap kehati-hatian. Ini untuk sikap kehati-hatian. Kenapa? Karena hukum asalnya mandi itu nggak boleh dilap. Mandi itu nggak boleh dilap. Seandainya dia tayamum tok, insya Allah sah. Ini tapi yang lebih hati-hati dilakukan tindakan yang tadi, kemudian setelahnya tayamum. Wallahu a'lam. Karena itu nggak bisa dihindari. Kecuali kalau itu bisa dihindari, dikasih opo lah ngono ya, dikasih opo. Jadi untuk menghindarkan air agar nggak luka. Lah kemudian setelah itu mandi, maka sah, nggak perlu tanya. Allah. Iya, monggo. Tanya, air sumur yang dimasak atau dipanaskan, apakah termasuk air yang tohur tadi, suci-mensucikan? Dimasak? Iya, Ya. dipanaskan bisa. Ya. Itu insya Allah nanti kalau beliau bahas ya, karena tidak semua masalah fikih dibahas di sini. Dan perincian ini pun bukan perincian yang biasa anak ajarkan kalau di Al-Qur'an. Ini perincian yang gede-gede tok, ya. Kalau perincian yang cilik-cilik, enggak barbar. Ini enggak barbar. Ini perincian yang gede aja. Jadi yang gede aja. Istilah yang beliau sebutkan tadi dalam fikih namanya al-ma'ul musyammas. Dalam kajian namanya al-ma'ul musyammas, air yang dipanaskan dengan sinar matahari. Jadi yang ada kajian fikihnya itu air yang dipanaskan dengan sinar matahari, yang panas karena sinar matahari, itu yang ada kajian fikihnya. Adapun air yang digodok, air yang dimasak, itu nggak ada kajian fikihnya. Itu hukum sama dengan hukum air biasa. Jadi sama persis ini itu. Asalkan gak kayak gula, gak kayak kopi, gak kayak itu. Kayak gula, kayak kopi ruwet loh. Oke, insyaallah sebenarnya ini para ikhwah yang bisa kita pelajari, insyaallah kita lanjutkan yang pada waktu yang akan datang biidzni rabbina tabaraka wa taala. Baik, kita akhiri sallallahu wasallam wa baraka Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.